Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa Darun Nahdhah TV senantiasa berada di dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan Ramadan ini tentu kita semua berbahagia. Kita semua tentunya harus senang, harus gembira, harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Tetapi di samping kebahagiaan kita, kita pun seharusnya saat ini bersedih. Kenapa kita mesti bersedih? Sebab di tengah-tengah datangnya bulan agung, yaitu bulan Ramadan ini, kita masih saja ditimpa banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita ironi di negeri ini terutama, dan juga di seluruh dunia. Misalnya saja pembantaian, peperangan, penjajahan di Palestina, kemudian di negeri-negeri muslim yang lainnya masih saja terjadi. Penghinaan terhadap agama Islam, kriminalisasi ulama, kemudian naiknya bahan-bahan pokok, naiknya BBM. Tentu semua ini kita rasakan yang membuat kita menjadi sedih. Belum lagi rusaknya akhlak dan juga moral bangsa, moral anak. Itulah kira-kira yang seharusnya membuat kita menjadi sedih di tengah-tengah datangnya bulan Ramadan ini. Dan beginilah fakta ketika kita meninggalkan atau hanya mengambil sebagian daripada hukum-hukum Islam. Beginilah kiranya ketika kita berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kiranya ketika kita hidup di bawah naungan sekularisme yang memisahkan antara agama dan juga kehidupan. Kesengsaraan. Sebab itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَمَنْ أَعْرَضَ, dan barang siapa yang berpaling an zikri daripada peringatanku, kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka sesungguhnya tetaplah baginya kehidupan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menggiringnya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kemudian Allah juga memperkuat dengan ayat lain. Ketika seseorang mengambil hukum Islam sebagian dan mencampakkannya sebagian, maka orang tersebut akan mendapatkan kehinaan di dunia dan juga akan mendapatkan siksaan yang pedih nanti di akhirat. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian mengimani terhadap sebagian isi Alkitab, kemudian kalian kufur, kalian mengingkari sebagian lagi? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika, maka tidaklah balasan orang yang melakukan terhadap hal tersebut, yaitu mengimani terhadap sebagian isi Al-Quran, menerapkan sebagian namun mencampakkan sebagian, illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab, kemudian nanti di hari kiamat dia akan dikembalikan kepada siksaan yang paling pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu merupakan yang lalai daripada apa yang kalian kerjakan. Jadi jelas bahwasanya ketika kita mengambil hukum Islam sebagian tetapi mencampakkannya sebagian, kita mengambil hukum di dalam pernikahan namun kita mencampakkan hukum di dalam berzina,
kita mengambil hukum wakaf, hukum haji, kita kelola, oleh negara dikelola, namun kita mencampakkan peraturan lainnya yang berasal dari Islam. Kita mencampakkan peraturan potong tangan bagi pencuri, kemudian rajam bagi pezina, maka itu hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam ayat, bahwasanya orang yang berpaling daripada hukum Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Dan inilah fakta yang kita jalani saat ini. Realita yang kita jalani saat ini, kita hidup di bawah kesengsaraan. Padahal khususnya di Indonesia merupakan tanah air yang memiliki begitu banyak sumber daya alam, tetapi masyarakatnya, warganya hidup dalam kesengsaraan. Itulah yang akan terjadi ketika kita hidup di bawah naungan sekularisme yang memisahkan antara agama dan juga kehidupan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, memerintahkan kita agar menerapkan Islam, memperjuangkan Islam agar diterapkan secara kafah, secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa hukum kita menerapkan Islam secara kafah merupakan wajib. Wajib bagi seorang muslim, seseorang yang beriman, masuk Islam secara menyeluruh tanpa mengambil sebagian dan juga mencampakkan sebagian. Karena ketika kita mengambil hukum sebagian dan mencampakkan sebagian, itu hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Lebih baik kita memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah, kita memperjuangkan tegaknya Islam secara menyeluruh di muka bumi ini. Tentunya dengan dasar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, inilah momen yang tepat untuk kita sama-sama berjuang menegakkan Islam secara kafah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menegakkan Islam secara kafah? Ya, yang pertama tentunya kita sama-sama mendakwahkan berislam secara kafah, berislam secara menyeluruh tanpa mengambil sebagian dan juga mencampakkan sebagian. Sebab sebagaimana telah disebutkan tadi, yaitu ketika seseorang mencampakkan hukum Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahwasanya tegaknya syariat Islam secara kafah ini tidak akan bisa dilakukan selama sistem yang kita pakai adalah sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi itu merupakan buatan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Tentunya syariat Islam tidak akan bisa diterapkan secara kafah dalam sistem ini. Maka sistem pun harus digantikan dengan sistem yang akan menerapkan Islam secara kafah, yaitu sistem khilafah. Yang ketiga tentunya di samping usaha kita mendakwahkan dan juga berusaha untuk menegakkan institusi khilafah, tentu kita butuh pertolongan dari Allah. Maka dari itu pentingnya yang terakhir adalah kita senantiasa berdoa agar Allah menyegerakan tegaknya khilafah, agar Islam bisa diterapkan secara kafah, secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita tanpa institusi khilafah, tanpa diterapkannya Islam secara kafah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Abdullah Al-Faqih pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.